Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Safitri, kelas 11 MIPA 2, absen 12. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran titrasi asam basa. Berikut penjelasannya. Nah, sekarang adalah penjelasan tentang titrasi asam basa. Pertama-tama, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Selain itu, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Apa aja itu? 1. Pentiter. Pentiter itu merupakan zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang kedua, ada titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga, titik ekivalen, merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Yang keempat, ada daerah perubahan pH drastis, merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Nah, titrasi asam basa bisa kamu lakukan menggunakan sebuah indikator asam basa, serta saat pentiter. Nah, indikator asam basa yang baik untuk dititrasi itu ada 2 macam, yaitu 1, yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau pada titik ekivalen tersebut. Yang kedua, ketika perubahan warna terlihat jelas dan juga tajam. Nah, di sini ada contoh percobaan titrasinya. Di sini ada biuret, di sini ada labu Erlenmeyer. Nah, di dalam biuret ini ada larutan basa yang berfungsi sebagai penitrasi. Di dalam labu Erlenmeyer terdapat larutan asam yang berfungsi sebagai zat yang dititrasi. Di biuret ini ada kerannya. Keran ini berfungsi karena kan kita masukinnya itu sedikit-sedikit, jadi ini untuk mengatur banyak dikitnya larutan penitrasi untuk masuk ke dalam labu Erlenmeyer ini. Nah, di sini ada sedikit catatan, gak selamanya yang jadi penitrasi itu basa, yang dititrasi itu asam, bisa kebalikannya. Jadi ini bukan keharusan gitu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian, untuk menggunakan indikator asam basa, kamu harus menggunakan beberapa prosedur titrasi. Di antaranya adalah 1. Asam yang dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. 2. Kemudian masukkan pentiter yang berupa basa, kemudian setetes demi setetes dimasukkan sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi karena itu udah sampai di titik akhir titrasi. Jadi gini guys, di dalam titrasi itu ada 3 macam rumus yang harus kalian pahami. Rumus-rumusnya ada di sini. Yang pertama, saat asam dan basa itu monovalen. Di sini rumus yang dipakai adalah molar asam dikali volume asam sama dengan molar basa kali volume basa. Nah, di sini rumus yang kedua adalah ketika asam divalen dan dicampurkan dengan basa monovalen. Ada rumusnya adalah 2 dikali konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Rumus ketiga adalah saat basanya divalen dan asamnya monovalen. Ini rumusnya
pakai konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan 2 kali konsentrasi basa kali volume basa. Nah, di sini kita mengenal macam-macam kurva titrasi. Di sini saya lihat titrasi terjadi saat asam kuat dengan basa kuat. Bentuk kurvanya seperti ini. Bisa dilihat. Saat basa kuat dengan asam kuat. Hampir mirip dengan yang di atas, tapi dia dimulainya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi yang pertama dari bawah ke atas. Nah, ini mencapai pH titik ekivalennya itu 7, sama 7. Lalu di sini asam kuat dengan basa lemah. Bentuk kurvanya seperti ini. Lalu kita ke basa lemah dengan asam kuat. Bentuk kurvanya seperti itu, sama dengan yang ini, tapi dia dimulainya dari atas. Nah, saat basa kuat dengan asam lemah, bentuk kurvanya seperti ini. Dan pH titik ekivalennya itu dari antara 8 sampai 9. Sama seperti ini saat asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kurva titrasi. Di sini ada sedikit catatan lagi. Kemudian, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak digunakan. Karena dari tadi kan kita makainya itu kayak asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah, kayak gitu. Kayak kebalikannya gitu loh. Nah, kalau di sini kenapa kita nggak pakai basa lemah dengan asam lemah gitu? Atau sebaliknya? Ini karena ada alasannya seperti ini. 1. Perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. 2. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi berlangsung lambat dan tuntas. Dan tidak tuntas maksudnya. Nah, sekian penjelasan tentang materi titrasi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Safitri, kelas 11 MIPA 2, absen 12. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran titrasi asam basa. Berikut penjelasannya. Nah, sekarang adalah penjelasan tentang titrasi asam basa. Pertama-tama, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Selain itu, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Apa aja itu? 1. Pentiter. Pentiter itu merupakan zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang kedua, ada titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga, titik ekivalen, merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Yang keempat, ada daerah perubahan pH drastis, merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Nah, titrasi asam basa bisa kamu lakukan menggunakan sebuah indikator asam basa, serta saat pentiter. Nah, indikator asam basa yang baik untuk dititrasi itu ada 2 macam, yaitu 1, yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau pada titik ekivalen tersebut. Yang kedua, ketika perubahan warna terlihat jelas dan juga tajam. Nah, di sini ada contoh percobaan titrasinya. Di sini ada biuret. Di sini ada labu Erlenmeyer.
Nah, di dalam biuret ini ada larutan basa yang berfungsi sebagai penitrasi. Di dalam labu Erlenmeyer terdapat larutan asam yang berfungsi sebagai zat yang dititrasi. Di biuret ini ada kerannya. Keran ini berfungsi karena kan kita masukinnya itu sedikit-sedikit. Jadi ini untuk mengatur banyak dikitnya larutan penitrasi untuk masuk ke dalam labu Erlenmeyer ini. Nah, di sini ada sedikit catatan. Gak selamanya yang jadi penitrasi itu basa, yang dititrasi itu asam. Bisa kebalikannya. Jadi ini bukan keharusan gitu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian, untuk menggunakan indikator asam basa, kamu harus menggunakan beberapa prosedur titrasi. Di antaranya adalah 1. Asam yang dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. 2. Kemudian masukkan pentiter yang berupa basa, kemudian setetes demi setetes dimasukkan sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi karena itu udah sampai di titik akhir titrasi. Jadi gini guys, di dalam titrasi itu ada 3 macam rumus yang harus kalian pahami. Rumus-rumusnya ada di sini. Yang pertama, saat asam dan basa itu monovalen. Di sini rumus yang dipakai adalah molar asam dikali volume asam sama dengan molar basa kali volume basa. Nah, di sini rumus yang kedua adalah ketika asam divalen dan dicampurkan dengan basa monovalen. Ada rumusnya adalah 2 dikali konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Rumus ketiga adalah saat basanya divalen dan asamnya monovalen. Ini rumusnya pakai konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan 2 kali konsentrasi basa kali volume basa. Nah, di sini kita mengenal macam-macam kurva titrasi. Di sini saya lihat titrasi terjadi saat asam kuat dengan basa kuat. Bentuk kurvanya seperti ini. Bisa dilihat. Saat basa kuat dengan asam kuat. Hampir mirip dengan yang di atas, tapi dia dimulainya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi yang pertama dari bawah ke atas. Nah, ini mencapai pH titik ekivalennya itu 7 sama 7. Lalu di sini asam kuat dengan basa lemah. Bentuk kurvanya seperti ini. Lalu kita ke basa lemah dengan asam kuat. Bentuk kurvanya seperti itu, sama dengan yang ini. Tapi dia dimulainya dari atas. Nah, saat basa kuat dengan asam lemah, bentuk kurvanya seperti ini. Dan pH titik ekivalennya itu dari antara 8 sampai 9. Sama seperti ini saat asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kurva titrasi. Di sini ada sedikit catatan lagi. Kemudian, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak digunakan. Karena dari tadi kan kita makainya itu kayak asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah kayak gitu, kayak kebalikannya gitu loh. Nah, kalau di sini kenapa kita nggak pakai basa lemah dengan asam lemah gitu? Atau sebaliknya? Ini karena ada alasannya seperti ini.
1. Perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. 2. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi berlangsung lambat dan tuntas. Dan tidak tuntas maksudnya. Nah, sekian penjelasan tentang materi tritasi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Safitri, kelas 11 MIPA 2, absen 12. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran titrasi asam basa. Berikut penjelasannya. Nah, sekarang adalah penjelasan tentang titrasi asam basa. Pertama-tama, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Selain itu, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Apa aja itu? 1. Pentiter. Pentiter itu merupakan zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang kedua, ada titik akhir titrasi, merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga, titik ekivalen, merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Yang keempat, ada daerah perubahan pH drastis, merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Nah, titrasi asam basa bisa kamu lakukan menggunakan sebuah indikator asam basa, serta saat pentiter. Nah, indikator asam basa yang baik untuk dititrasi itu ada 2 macam, yaitu 1, yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau pada titik ekivalen tersebut. Yang kedua, ketika perubahan warna terlihat jelas dan juga tajam. Nah, di sini ada contoh percobaan titrasinya. Di sini ada biuret, di sini ada labu Erlenmeyer. Nah, di dalam biuret ini ada larutan basa yang berfungsi sebagai penitrasi. Di dalam labu Erlenmeyer terdapat larutan asam yang berfungsi sebagai zat yang dititrasi. Di biuret ini ada kerannya. Keran ini berfungsi karena kan kita masukinnya itu sedikit-sedikit, jadi ini untuk mengatur banyak dikitnya larutan penitrasi untuk masuk ke dalam labu Erlenmeyer ini. Nah, di sini ada sedikit catatan, gak selamanya yang jadi penitrasi itu basa, yang dititrasi itu asam, bisa kebalikannya. Jadi ini bukan keharusan gitu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian, untuk menggunakan indikator asam basa, kamu harus menggunakan beberapa prosedur titrasi. Di antaranya adalah 1. Asam yang dititrasi mula-mula ditetesi indikator asam basa secukupnya. 2. Kemudian, masukkan pentiter yang berupa basa, kemudian setetes demi setetes dimasukkan sambil menghitung. Yang ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi karena itu udah sampai di titik akhir titrasi. Jadi gini guys, di dalam titrasi itu ada 3 macam rumus yang harus kalian pahami. Rumus-rumusnya ada di sini. Yang pertama, saat asam dan basa itu monovalen. Di sini rumus yang dipakai adalah molar asam dikali volume asam sama dengan molar basa kali volume basa. Nah, di sini rumus yang kedua adalah ketika asam divalen dan
dicampurkan dengan basa monovalen. Ada rumusnya adalah 2 dikali konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Rumus ketiga adalah saat basanya divalen dan asamnya monovalen. Ini rumusnya pakai konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan 2 kali konsentrasi basa kali volume basa. Nah, di sini kita mengenal macam-macam kurva titrasi. Di sini saya lihat titrasi terjadi saat asam kuat dengan basa kuat. Bentuk kurvanya seperti ini. Bisa dilihat. Saat basa kuat dengan asam kuat. Hampir mirip dengan yang di atas, tapi dia dimulainya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi yang pertama dari bawah ke atas. Nah, ini mencapai pH titik ekivalennya itu 7, sama 7. Lalu di sini asam kuat dengan basa lemah. Bentuk kurvanya seperti ini. Lalu kita ke basa lemah dengan asam kuat. Bentuk kurvanya seperti itu, sama dengan yang ini, tapi dia dimulainya dari atas. Nah, saat basa kuat dengan asam lemah, bentuk kurvanya seperti ini. Dan pH titik ekivalennya itu dari antara 8 sampai 9. Sama seperti ini saat asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kurva titrasi. Di sini ada sedikit catatan lagi. Kemudian, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak digunakan. Karena dari tadi kan kita makainya itu kayak asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam lemah, kayak gitu. Kayak kebalikannya gitu loh. Nah, kalau di sini kenapa kita nggak pakai basa lemah dengan asam lemah gitu? Atau sebaliknya? Ini karena ada alasannya seperti ini. 1. Perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. 2. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, reaksi berlangsung lambat dan tuntas. Dan tidak tuntas maksudnya. Nah, sekian penjelasan tentang materi titrasi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Fitri, kelas 11 MIPA 2, absen 12. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran titrasi asam basa. Berikut penjelasannya.